Nah, ya benar banget. Ini kan webinar pertama kita nih di tahun 2023. Ini juga webinar pertama gitu yang diselenggarakan sama Kepengurusan Fikma tahun 2002-2023. Jadi harusnya ada hal-hal spesial gitu, walaupun kecil juga nggak masalah. Yang penting harus ada hal spesial untuk penyambutannya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih nih kepada Bang Raihan Zia Al-Faizah selaku Ketua Kepengurusan Fikma Squad tahun 2022-2023 yang udah nyempetin diri untuk hadir di webinar ini. Iya, dan juga nggak lupa kita harus mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Serta kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada peserta webinar pada pagi hari ini juga. Nah ya, terima kasih udah nyempetin diri untuk mengikuti webinar ini. Yang pastinya nggak akan nyesel deh, karena banyak banget ilmu dan manfaat yang kita dapetin setelah acara ini. Nah, benar, pasti nggak akan nyesel sih. Apalagi kan sekarang kita lagi liburan nih, ada juga teman-teman yang pulang kampung atau lagi nikmatin nih rebahannya bangun tidur. Terus ada juga yang lagi ngerjain project-project masing-masing selama liburan. Jadi kami ngucapin terima kasih banyak udah nyempetin diri untuk datang di webinar kita pada pagi hari ini. Dan selamat datang. Oke, selanjutnya kita langsung aja Kak Yopi. Iya, langsung aja deh biar nggak makin lama nih. Agenda berikutnya yaitu kata sambutan dari Bang Rehan Zia Al-Faiza selaku Ketua Kepengurusan Fikma Squad tahun 2022-2023. Kepada Bang Rehan dipersilahkan. Lagi makan Kak katanya tuh, Laila Nurul Fauzia. Wis, makan apa tuh? Bagi-bagi dong. Kita juga belum ada yang sarapan. Tapi jangan lupa sarapan ya, karena ini kan kita sampai siang. Nanti kalau lapar gimana? Nah, ada Bang Rehannya nih. Halo Bang Rehan. Halo semuanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kembali kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memberikan kata sambutan. Yang kedua yang saya hormati ketua dan mungkin wakil pada acara webinar ini berhalangan hadir. Yang saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim ahli yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Mungkin sedikit saya sampaikan pesan untuk dari saya kepada teman-teman semua yang saya harapkan kepada teman-teman semua pada webinar kita pagi hari ini adalah dapat mengambil ilmu yang sangat bermanfaat pada webinar Get to know the basic UI or UX designer. Nanti pada webinar ini pemateri akan menyampaikan hal-hal yang begitu penting, mungkin teman-teman semua bisa menangkap dan bisa menerapkan dalam kehidupannya masing-masing. Saya berterima kasih juga kepada para pengurus Fikma Squad yang sudah melaksanakan webinar ini serta loyal dalam meluangkan waktunya untuk menyukseskan acara kita pada pagi hari ini. Mungkin tidak banyak kata sambutan dari saya. Itu saja. Saya harap teman-teman semua yang berpartisipasi dalam acara kita pagi ini dapat menyimak dengan baik dan bisa menerapkan dalam kehidupannya masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Raihan yang udah buat kita semangat nih. Dan semangat juga untuk buat Bang Raihan untuk memimpin Fikma Squad ini supaya bisa jadi makin baik dan makin bermanfaat ke depannya. Amin, amin. Wih,
kita mulai aja nih ke agenda intinya ya. Karena ini juga udah masuk jam untuk pemateri, kita sambut pemateri pertama kita. Siapa dia? Halo Bang Rizky, Halo, gimana kabarnya nih Bang? alhamdulillah baik. Kabar abang monitornya gimana? Alhamdulillah. Kesibukannya apa sekarang nih Bang? Kalau kesibukan sekarang kan lagi libur nih, jadi saya ini di kampung bantu orang tua kerja lah. Jadi lebih mengurangi beban orang tua lah gitu jatuhnya. Wih, keren. Bang Rizky ini masuk ke dunia UI UX sejak kapan nih Bang? Kalau dibilang masuk ke dalam dunia UI UX nggak terlalu sih, cuman lebih kayak redesign aplikasi atau website aja, sekitar iseng-iseng aja gitu. Wah, keren tuh Bang. Oke, langsung saja kita mulai Bang. Kepada Bang Rizky, dipersilakan. Nah, baik kita mulai ya. Sebelumnya perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama nih perkenalan dulu lah ya. Perkenalkan, saya Rizky Irianto. Saya asli di Sungai Apit dan sekarang berdomisili di Pekanbaru. Nah, mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Mungkin operator bolehlah tampilin slide. Ya. Nah, jadi di siang hari ini kita akan bahas pengenalan user interface. Jadi kita fokus ke user interface saja gitu. Nah, boleh next. Nah, di dalam pengenalan user interface ini apa aja yang kita bahas kali ini? Mungkin yang pertama itu apa itu UI gitu. Nah, nanti kita bahas, kita kupas tuntas di sini apa itu user interface. Nah, yang kedua prinsip pendukung UI design. Nanti kita bakal bahas di sini prinsip apa aja yang bakal mendukung UI design itu. Nah, yang ketiga alur pembentukan UI design. Nah, yang keempat tools UI design. Nah, nanti kita jelaskan tools apa yang kita gunakan ke depannya. Yang kelima ini ada pro tips bagi kita semua untuk terjun ke dalam dunia UI designer. Oke, next. Nah, masuk ke materi pertama, apa itu UI itu? Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu UI? Kalau teman-teman tahu, mungkin teman-teman bolehlah komen di kolom komentar menurut pendapat teman masing-masing gitu. Oke, ini banyak yang komen nggak tahu gitu. Ini Laila jawab user interface Bang, betul gitu. Itu singkatan dari UNI gitu, dari Kak Fitri Syafnur ya. Dari Harisa nggak tahu Bang. Oke, nanti di sini kita bahas ya. Next. Nah, di sini kita bahas menurut pengertiannya, user interface itu adalah sebuah desain antarmuka pengguna. Ya, di sini user interface untuk mesin dan software. Nah, teman-teman garis bawahi mesin dan software ini. Karena UI itu nggak melulu tentang aplikasi gitu, nggak melulu tentang website. Jadi bisa juga dalam berbentuk fisik, seperti komputer, laptop, peralatan rumah tangga, seperti blender, secuci, kulkas, dan mobile device atau smartphone yang sering kita gunakan. Dan lainnya itu, dengan memfokuskan dan memaksimalkan usability. Nah, di sini CUI ini memaksimalkan usability dari kegunaan dari produk itu. Nah, di sini kita bicara tentang produk digital, yaitu aplikasi atau website, dan user experience. Di sini pengalaman pengguna. Next. Nah, tadi udah tahu nih pengertiannya. Sekarang kita bahas fungsi user interface. Nah, yang pertama itu mempermudah interaksi dengan produk digital. Jadi CUI ini dia memastikan pengguna dapat mengenal dan berinteraksi dengan produk digital yang menawarkan produk tersebut lewat aplikasi atau website gitu. Nah, adanya akses ini
Dan interaksi ini akan membuat user lebih mudahlah berinteraksi dengan sebuah sistem. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari UI ini penting lah. Kayak kita lebih sering ketemu dengan UI gitu. Tanpa UI kita nggak bisa berinteraksi dengan sebuah sistem. Jadi UI ini menjembatani kita dengan sebuah sistem. Nah, yang kedua meningkatkan sebuah penjualan gitu, penjualan produk digital. Nah, di sini setiap produk digital dengan UI yang bagus, contohnya, nah itu akan mudah disebarkan lewat aplikasi maupun website, teman-teman. Dan tentunya jika aplikasi dan website tersebut memiliki UI yang enak dipandang gitu, bagus, jadi si user ini nyaman gitu, maka si user ini akan beri feedback yang baik gitu bagi layanan produk yang telah kita ciptakan tadi. Nah, yang ketiga mendorong dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Nah, tadi sudah dibahas nih tentang meningkatkan penjualan produk. Nah, kalau semisalnya sebuah produk digital yang kita ciptakan tadi itu mudah diakses, maka nantinya akan meningkatkan pelanggan atau konsumen seiring dengan pelayanan dan akses yang bagus. Nah, dan itu yang sebenarnya mereka cari gitu, yang mudah diakses dan yang bagus. Nah, itu poin pentingnya. Nah, yang keempat adalah meningkatkan kekuatan branding produk digital. Nah, gimana sih cara meningkatkan kekuatan branding produk digital? Nah, itu ada di poin yang telah dijelaskan tadi, nomor 2 dan nomor 3. Meningkatkan sebuah penjualan produk dan mendorong dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Kalau sebuah produk digital memiliki dua itu, maka otomatis branding mereka kuat gitu. Jadi lebih sering dikenal oleh orang-orang sekitar. Nah, next. Nah, di sini kita lihat, bisa teman-teman lihat, ini adalah disiplin ilmu desain. Nah, di mana sih UI itu gitu? Di sini teman-teman lihat yang kuning itu UI, yang coklat itu UX. Nah, jadi si UI ini lebih kecil cakupannya dibanding dengan si UX. Setidaknya si UI ini tahulah tentang atau memahami tentang interaction design dan communication design. Jadi itu kalau yang kita tangkap untuk dari kacamata disiplin ilmu desain. Next. Nah, tadi teman-teman udah tahu nih apa pengertian UI, fungsi UI. Mungkin teman-teman berminatlah untuk terjun ke dalam UI design gitu. Apa yang harus dikuasai gitu? Nah, yang pertama ini adalah UI trends tuh. Di sini si UI designer itu mencari tahu tentang tampilan aplikasi atau website yang terkini. Mungkin tampilan website seperti apa yang banyak digunakan pada tahun itu gitu. Kita ambil contoh seperti Android dan iOS nih. Mereka tuh kan mengeluarkan versi terbaru gitu. Ada update terbaru itu seperti ada tren yang berjalan gitu. Setiap update pasti ada yang dirubah gitu. Nah, itu si UI designer nih harus ngeh lah gitu. Harus ngeh terhadap perkembangan gitu. Website atau aplikasi apa, seperti apa yang banyak digunakan oleh orang-orang, user. Nah, selanjutnya poin kedua ini ada UI Style Guide. UI Style Guide ini tuh di sini si UI designer itu membuat komponen-komponen UI yang hasil akhirnya nanti tuh jadinya lebih konsisten gitu. Nah, harus konsisten seperti dia menggunakan warna yang sama. Sebenarnya warna itu nggak harus sama gitu, tapi lebih kayak senyawa aja gitu. Ya agar mudah dilihat dah, agar nyaman dilihat. Nah, bukan hanya warna gitu. Jadi menggunakan komponen button yang sama, font yang sama. Kan nggak mungkin kita mendesain itu jenis fontnya banyak-banyak gitu. Kan kurang enak dilihat. Dan itu merupakan aturan yang harus dipatuhi lah oleh seorang UI designer. Nah, selanjutnya ada prototyping. Prototyping ini gambaran simpelnya tuh ini udah jadi nih, kayak walaupun belum connect datanya, tapi udah bisa kita klik-klik gitu. Nah, kita klik-klik, misalnya kita klik tombol profile, itu nanti kemana gitu. Walaupun itu belum connect ke datanya. Nah, selanjutnya ada user flow. Nah, user flow ini kalau menurut pengertiannya itu sebuah rangkaian atau alur gitu. Nah, jadi si UI designer itu membuat alur atau rangkaian si user ini nanti ini diarahin kemana gitu. Misalnya kita membuat desain aplikasi website itu. Nah, pertama kan kita tentunya akan login nih, login ke dalam suatu website. Itu user ini nanti diarahin kemana setelah login? Apakah langsung ke home atau identifikasi OTP dulu? Nah, jadi si user si UI designer itu bisalah membuat sebuah flow itu dari awal sampai akhir agar nanti mudahlah kita desain atau kita buat. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada interaction design. Di sini kita bicarakan tuh tentang respon aplikasi gitu. Seperti kita salah
masuk sandi nih, misal kita melakukan pembayaran gitu. Melakukan pembayaran, jadi sandi yang kita masukkan itu salah. Nah, jadi dia seperti ada respon getaran gitu. Seperti ada interaksinya kita dengan sebuah sistem itu. Nah, next. Nah, di sini ada dua buah gambar ya. Ini merupakan dua buah gambar yang sama, tapi tampilan UI yang berbeda. Nah, kita bahas dulu dari yang paling kiri ya. Paling kiri itu yang kaca itu. Kita lihat dari segi UI, itu tampilannya bagus itu. Tampilannya bagus, terbuat dari kaca, kokoh gitu. Dari segi UI ini sangat bagus. Tapi fungsinya tuh susah untuk memfungsikannya. Jadi harus dituang dengan kekuatan lah agar isinya keluar gitu. Apalagi kan kalau isinya sedikit itu, susah kali lah untuk mengeluarkan daripada yang kanan. Jadi yang kanan nih dia lebih simpel gitu, lebih tampilan UI-nya lebih simpel tapi lebih fungsional. Tinggal kita pencet hasilnya keluar gitu. Jadi ini PR juga oleh UI designer itu lebih fokus ke UI-nya atau ke pengalaman penggunanya gitu. Jadi kita bisa lah untuk istilahnya itu memudahkan si user atau pengguna dari produk yang kita buat. Nah, next. Nah, ini yang pengen saya bahas tadi, soal UI trend. Kalau semacam ada tren yang berjalan gitu, setiap tahunnya berubah. Kita lihat yang pertama, yang gambar remote besar ini. Itu remote pada zaman dulu tuh banyak tombolnya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 0 gitu. Dan masih banyak tombol lain. Kalau kita pertama menggunakan bingung tuh. Jadi sekarang remote udah sedikit nih, dipersingkat. Nah, jadi ada 6 tombol, ada 9. Itu lebih memudahkan user lah mengguna produk itu. Nah, walaupun fitur-fiturnya nggak kalah jauh gitu. Oke, next. Nah, tadi sudah masuk ke dalam pengertian, lalu kita masuk ke prinsip pendukung user interface. Nah, sebuah user interface atau UI yang baik itu bukan cuma dilihat dari segi estetikanya aja. Bukan dilihat dari segi estetikanya yang bagus atau indah, tapi ada juga beberapa prinsip yang teman-teman harus tahu gitu, yang mendukung user interface itu. Yang pertama ada purposeful. Nah, di sini si UI ini menyelesaikan masalah gitu. Kita buat sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta memiliki kriteria atau sebuah ukuran keberhasilan dari produk digital. Jadi misal kita dapat sebuah challenge nih atau suatu project, kita harus bisa lah untuk menemukan masalah di situ. Tentunya ada kan masalah yang ingin diselesaikan kan. Nah, itu harus dipahami juga oleh si UI. Jadi kita membuat sesuai dengan kebutuhan dari si usernya gitu. Nah, juga di sini jelaskan kalau serta memiliki kriteria atau sebuah ukuran keberhasilan dari produk digital. Jadi kita kan kalau membuat sebuah produk tentu ada di sini disediakan produk digital ya, seperti aplikasi atau website. Tentunya ada sebuah ukuran keberhasilan gitu. Ada sebuah ukuran keberhasilan seperti dari segi pembelajaran, segi kepuasan dari user, dan itu ada ukurannya masing-masing. Lanjut ke poin kedua, ini ada prinsipal. Nah, jadi produk digital yang kita ciptakan itu harus mempunyai value lah, supaya produk tersebut bisa sampai ke pengguna melalui desain. Jadi kita nggak ribet-ribet kali lah desainnya itu. Yang penting mudah dipahami oleh si user itu, target kita. Nah, selanjutnya yang ketiga, clear dan understandable. Di sini teman-teman yang ada di UI itu harus membuat sebuah produk yang mudah dimengerti. Sama kayak tadi, prinsipal. Baik dari segi keterbacaannya, hierarki, dan kita memilih konten-konten yang tepat. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, yang keempat, ini adalah konsisten. Jadi seorang UI designer gitu, harus memiliki visual yang konsisten, sehingga pengguna lebih familiar gitu, dan nggak bingung pada saat berinteraksi dengan desain dan produk kita. Next. Nah, di sini ada alur pembentukan user interface. Di sini yang pertama ada user research, wireframing, mockup, dan prototype dan development. Tapi bagian CUI ini kita hanya 3 di sini, yaitu wireframing, mockup, dan prototype. Kalau user research ini lebih ke UX-nya. Kalau development ini nanti itu kalau produknya udah siap, nanti di-develop oleh teman-teman yang sebagai programmer gitu. Nah, nanti kita akan bahas 3 ini lebih jelas. Yang sekarang kita bahas user research dan development gitu. Nah, pertama, user research itu seperti kita melakukan riset kepada user itu, kepada target user. Masalah yang dihadapi mereka itu apa itu. Jadi nanti sudah tahu masalah yang dihadapi, lalu kita ciptakanlah solusi yang
diciptakan untuk menyelesaikan masalah dari si user itu. Nah, jadi itu lebih ke UX-nya, tapi seorang UI designer itu harus tahu juga. Nah, jadi yang kedua nih development kalau seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kalau aplikasi sudah jadi nih, jadi kita kasih ke teman-teman untuk mendevelopnya gitu. Teman-teman sebagai programmernya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada wireframing. Wireframing ini biasanya digunakan untuk menyusun data letak awal dalam suatu desain. Jadi sesudah kita dapat nih data dari user tadi, maka kita mulai membuat sketsa itu. Kita tulis-tulis, tapi ini belum bentuk desain gitu. Kita hanya sekilas sketsa aja gitu. Maunya aplikasi dalam website itu seperti apa dari data yang kita dapatkan tadi. Nah, next. Ini ada mockup. Nah, mockup ini memberikan gambaran secara detail sebelum produk dibuat dengan menyampaikan aspek desain visual termasuk gambar, warna, dan tipografi. Jadi ini kayak lebih detailnya lah, tapi belum ada tulisannya, belum ada gambarnya, konten-konten lain. Cuman dia agak lebih diperjelas lah. Next. Nah, selanjutnya ada prototype. Nah, prototype ini adalah sebuah simulasi interaksi antara pengguna dan tampilan atau bisa disebut dengan interface, di mana si user atau pengguna dari produk digital itu dapat melihat dan berinteraksi dengan user interface. Jadi seperti kita berinteraksi lah dengan sistem itu, sebuah sistem itu. Tapi ini belum dekat dengan hasil akhirnya. Ibarat setengah jadi lah gitu, udah 90%. Nah, walaupun belum connect ke datanya. Nah, dan ini dari sinilah kita men-testing aplikasi dan mencari kekurangan dari aplikasi atau website telah kita ciptakan. Next. Nah, tadi dibahas nih alur pembentukan UI design. Lalu membuatnya itu pakai apa gitu. Yang pertama kita ada 3 tools yang paling banyak digunakan oleh UI designer. Yang pertama itu ada Figma, Sketch, dan Adobe XD. Nah, yang pertama kita bahas dulu Figma gitu. Ini merupakan tools yang akan kita pakai ke depannya. Kenapa harus Figma gitu? Karena Figma ini adalah sebuah software yang digunakan untuk mendesain aplikasi atau website. Sama juga seperti tools lainnya. Tapi bedanya di mana gitu? Bedanya Figma ini mengeluarkan versi web app-nya gitu. Jadi kita bisalah mengakses Figma dimanapun dan kapanpun dengan koneksi internet yang bagus lah. Nah, Figma ini juga memiliki fitur unggulan lah, fitur unggulan dari tools-tools lainnya. Yang pertama itu ada fitur kolaborasi. Fitur kolaborasi ini kita bisa mendesain bareng-bareng teman gitu. Misalnya kita ada di dalam sebuah tim nih. Dalam sebuah tim, kita mendapat project atau challenge yang mana kita akan menyelesaikan masalah dari si user itu. Mereka pengen aplikasi seperti apa, website seperti apa. Nah, di sini kita bisa mendesain bareng-bareng gitu. Kayak Google Docs lah, kita bisa mengedit bareng-bareng, tapi ini lebih ke kayak desainnya gitu. Nah, jadi ini fitur unggulan lah dari UI designer. Nah, yang kedua kita bahas Sketch. Ya, Sketch ini adalah aplikasi desain UI yang dirilis khusus untuk sistem operasi macOS. Nah, barangkali ada teman-teman yang menggunakan macOS, bisalah menggunakan Sketch ini gitu. Yang ketiga ada Adobe XD. Fungsinya juga sama seperti user membuat tampilan desain UI gitu. Dan Adobe XD ini merupakan software untuk merancang desain UI yang dibuat oleh Adobe pada tahun 2016. Nah, ini merupakan udah lama lah gitu, tapi masih berkembang sekarang. Oke, next. Kita masuk ke dalam pro tips itu. Nah, tadi sudah dijelaskan ini pro tips untuk kita semua itu bagaimana terjun ke dalam dunia UI. Next. Nah, yang pertama mulai dari aplikasi yang disukai. Misalnya teman-teman suka aplikasi apa nih yang sering dibuka, misalnya TikTok gitu, atau kita ambil contoh Instagram. Misalnya teman-teman suka Instagram, jadi teman-teman pengen desain nih sesuai dengan Instagram, tapi nggak tahu desainnya itu seperti apa itu. Mau membuat sebuah perubahan di Instagram tapi nggak tahu. Lalu kita lanjut ke poin 2, desain sama persis dengan aplikasi tersebut. Kalau teman-teman nggak tahu ide yang seperti apa, kita buatlah desain sama persis dengan aplikasi tersebut. Dari fontnya, dari gambarnya, data letak komponen-komponen lainnya, itu kita buat sama persis gitu. Nah, yang ketiga, identifikasi setiap aturan desain. Jadi teman-teman udah desain tadi nih, udah desain sama persis dengan Instagram. Jadi teman-teman bisa lah memahami di situ
seperti tulisan yang bagus itu, tata letak yang bagus itu seperti apa gitu. Jadi setiap UI designer itu harus bisalah mematuhi aturan-aturan desain itu. Nah, yang keempat adalah ulangi terus hingga jago gitu. Nah, di sini tadi teman-teman udah mulai dengan Instagram nih tadi. Udah mulai dengan Instagram, mungkin teman-teman bolehlah lanjut ke WA atau Telegram atau Netflix gitu untuk coba-coba aja gitu. Nah, yang kelima, mulai membuat eksplorasi desain UI. Membuat eksplorasi desain UI. Jadi teman-teman udah identifikasi setiap aturan desain, teman-teman mulailah meredesain aplikasi tersebut. Misalnya teman-teman pengen fitur baru nih yang ada di Instagram, membuat fitur baru. Jadi yang pertama teman-teman lakukan itu membuat solusi desain. Teman-teman membuat solusi desain, baru teman-teman desain gitu. Fitur apa yang diinginkan oleh teman-teman itu sendiri. Nah, atau mungkin di TikTok atau di Instagram ada sebuah fitur yang itu susah digunakan gitu. Misalnya susah digunakan oleh teman-teman, itu teman-teman bolehlah menciptakan solusi yang bagus gitu. Jadi teman-teman desain bagaimana cara supaya user itu lebih mudah menggunakan fitur tersebut. Nah, jadi disitulah teman-teman mulai meredesain gitu. Dari kekurangan atau seperti kekurangan dari aplikasi tersebut. Next. Nah, ini yang terakhir itu ada sebuah quotes dari Steve Jobs. Desain itu bukan apa aja yang terlihat gitu, bukan tentang yang terlihat aja dan apa yang dirasakan, tetapi desain itu bagaimana cara kerjanya. Jadi teman-teman target utama itu bukan desain yang bagus, tapi yang pertama itu tujuan aplikasi atau website atau desain tersebut berguna nggak untuk si usernya gitu, menyelesaikan masalah nggak untuk si usernya, bermanfaat nggak gitu. Jadi desain itu bukan tentang yang bagus saja gitu. Yang pertama itu harus bermanfaat. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaatlah bagi teman-teman kan. Nah, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Rizky. Wih, gila, materinya detail banget sih. Ini gampang banget nih kayaknya dipahami sama teman-teman kita semuanya, nggak Bang Nopri? Iya, benar banget. Tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Nanti kita kasih waktu untuk nanya ya. Iya, benar. Kita lanjut ke acara agenda berikutnya. Ini kita bakal masuk ke game. Gamenya nggak lama kok, cuma 10 menit aja. Kayaknya seru tuh Kak. Gamenya apa tuh? Gamenya ini kayak kita main tebak-tebakan aja. Nanti kita bakal ditampilin nih satu gambar sebagai clue. Nah, nanti teman-teman tebak, tapi teman-teman tebaknya nggak usah terlalu pakai otak yang jernih gitu deh. Pokoknya tebak aja menurut teman-teman, tapi jangan terlalu terpaku sama gambar apa itu. Tahu kan maksudnya? Ini juga sering nih game kayak gini kita mainkan di acara-acara lainnya. Ada hadiah nggak? Kata Kak Risma nih. Hadiahnya gabung dulu jadi member Figma. Nanti kita bakal kasih hadiah kalau udah gabung. Nah, gabung dulu tuh. Oke, langsung aja Kak. Kita mulai. Nah, ayo tebak nih, gambar apa? Pasti pada tahu. Apa-apa, ayo. Gajah, Kak. Gajah. Yang lain? Terus kalau misalnya gajah, kepalanya kecil, badannya besar gitu. Bisa jadi sih, Kak, mungkin. Kambing, ayam, semua hewan-hewan ya. Yang lain? Ipin, Kak. Ini ada rambutnya nih, 2 nih, apa ini? Mirip Pak Li, Kak. Siapa Pak Li itu? Khalil, Kak. Kita tengok jawabannya ya, apa ini? Ini udah ada yang jawab nih tadi. Siapa nih tadi jawab ular?
Ya Allah. Aduh, ya Allah. Tapi masih nyambung ya lehernya ini sama sepadan sama badan-badannya sampai bawah. Ada ekornya juga ularnya. Bisa gitu. Bisa, di Figma apa yang nggak bisa? Ular ekstrim apa? Lanjut. Iya, udah diupdate ularnya jadi 2023 kayak gini nanti jenisnya. Serem juga. Lanjut, mana nih operator? Nah, ini ya. Jangan pakai otak yang jernih ya, kalian bisa mikir bebas. Ini clue-nya dia hidupnya bukan di tempat yang panas gitu. Segala, Kak. Panda. Karena warnanya sama ya, makanya jawabnya panda. Burung. Beruang kutub, Kak. Pak Li ini, Pak Li siapa sih? Mana Pak Li tuh? Dari tadi ada yang bilang Pak Li nih. Ikan, Kak. Tenggelam dia kalau kepalanya kayak gini, kan langsungnya ikan. Apa jawabannya? Kambing. Akai. Apa itu akai? Anjing ekstrim hantu nih. Lanjut. Apa jawabannya nih? Pigmen sekarang model lidahnya kayak gini ya. Pincik. Aduh ya Allah, capek banget. Bisa ya bener, Kak. Aduh. Selamat untuk yang benar. Pincik. Siapa tadi yang nggak benar nih? Ini nggak dosa kan kalau kita bilang pinjing? Sana aja pinjing. Lanjut. Apa nih lagi? Seru kali nih. Nih. Warnanya sama nih kayak yang tadi. Kayak yang penguin tadi. Pak Li. Ferdi. Manusia, Kak. Siapa lagi nih? Ini mah panda, man. Wes. Ini jernih banget nih yang bilang panda, wes. Amin, Kak. Operator kita kena nih. Apa nih, Bang? Bantu, jawab, Bang. Sanofri, apa nih? Tapi kayaknya anjing laut lah. Anjing laut makannya rumput gitu ya. Beruang tuh kayaknya. Oh, bukan. Aduh, gajah. Ini di balik layar ketawa semua nih semua. Saya kita nggak apa-apa ngucap kok. Ferdi gajah. Ada yang nggak benar nggak tadi? Tadi kayaknya ada yang nggak benar nih. Orang katanya. Siapa dia? Hilang. Manusia, Kak, nih. Bang Habib Putra. Yes. Hebat. Lanjut. Nih. Gampang nih, gampang. Apa nih? Kabau. Kabau itu, tau nggak sih sejenis kayak jengkol atau petai itu kabau kan namanya. Banteng PDI, Kak. Awas hilang, guys. Iblis banteng negara Konoha, Kak. Megachan. Apa itu Megachan? Ya, astagfirullah. Ini yang jauh. Ya, apa ini? Bakso. Nanti kena nih yang bilang Megawati nih. Siapa nih? Bakso Pak Li, Kak. Si Pak Li jualan bakso ya? Offside. Tanpa Kurama Naruto bisa apa? Megachan. Ini baru tahu nih. Vidya mau lidah. pakai irama nih bacanya. Pantau, Kak.
Gelap kali gambarnya, Kak. Masa iya? Udah terang nih. Gaib, Kak. Aduh, ya Allah. Apa nih? Apa nih Bang Nafri? Kayaknya sapi sih. Sapi. Jernih kali nih pikiran abangnya sapi. Sapi ada ininya ya? Apa nih tanduknya ya? Enggak lah. Udah evolusi sekarang 2023. Nikah dia sama kerbau. Iya. 300 sama aduh ya Allah. Siluman. Ini kita sebut apa? Aduh ya Allah. Apa ini kita sebut apa nih? Genderuwo? Iblis? Amin. Terenggiling nih. Sorry, jangan pada apa ini? Ada yang marah nih, Ferdinya marah nih. Siapa tadi sebut Ferdi? Mau nambah nggak? Mau. Sok marah, Fer. Ada lagi nih, Bang. Ada lagi nggak? Coba di next. Wih, udah habis nih. Udah Kayak mana habis nih? nih. Udah 10 menit enggak nih kita main Ice Breaking nih? Mungkin kita lanjut lagi, Kak. Udah lah ya. Udah refreshing juga kan? Ya, sedih ya. Kita nanti bakal main game lagi di webinar selanjutnya. Jadi harus ikut juga webinar selanjutnya, oke? Kita lanjut ya ke agenda berikutnya. Udah siap nih ketawa-ketawanya, udah siap nih kita main gamenya. Kita lanjut. Untuk pemateri kedua kita sambut. Siapa dia? Wis, Bang Raja Alifin. Halo Bang. Iya, halo. Boleh Bang, kita kenalan dulu. Boleh, boleh. Perkenalkan, nama saya Raja Alifin Muhammad. Saya berasal dari Winsuska Riau, jurusan Teknik Informatika. Sekarang saya berada di mahasiswa semester 6. Wis, dah sibuk-sibuknya sekarang nih ya Bang. Apa kesibukannya nih Bang waktu liburan nih? Kayaknya belum sibuk banget sih, soalnya masih sibuk ngurus KP kayaknya. Semangat ya Bang, semoga sukses. Terus kalau Bang Raja nih sejak kapan nih masuk atau mendalami seputar UI UX? Kalau untuk mendalami nampaknya baru mulai-mulai juga nih, karena kan kita sama-sama belajar juga nih di sini gitu. Oh, gitu. Oke, oke. Kita mulai aja ya, Bang. Udah siap Ya, belum nih, Bang? boleh. Oke, kepada Bang Raja dipersilahkan. Share. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri dulu nih kepada teman-teman. Nah, tadi udah saya kenalin nama gitu. Terus mungkin teman-teman mau tahu nih histori sekolah saya gimana. Nah, jadi dulu saya itu SD-nya di SDN 032 Indragiri Hilir. Kemudian lanjut ke jenjang berikutnya yaitu MTS Negeri 2 Indragiri Hilir. Kemudian setelah dari MTS itu lanjut lagi ke SMKN 1 Kota. Dan sampailah sekarang saya di UIN Sultan Syarif Kasim Riau gitu. Dan saya sekarang bertempat tinggal di Taman Karya, Jalan Citra Raya, Pekanbaru, Riau. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin tahu sosial media apa sih yang saya gunain, saya di sini bermain Instagram dan username-nya @raja_alifin. Oke, next.
Nah, baik. Di sini teman-teman bisa ngeliat nih, ini kan ada 3 gambar. Terus dari 3 gambar ini ada pertanyaan pula nih, kenapa barang ini diciptakan gitu. Nah, dari gambar-gambar yang ada di sini mungkin teman-teman juga familiar nih. Yang pertama ada sikat gigi, kemudian penyedot debu, kemudian ada pulpen, tapi pulpennya nggak pakai tutup, cuman yang langsung klik gitu. Nah, jadi pada gambar yang pertama ini itu kan sikat gigi tuh. Sikat gigi ini ada berbagai macam nih. Dari yang bergerigi dan lurus. Nah, begitu pula penyedot debu. Begitu pula juga dengan pulpen, ada berbagai macam. Namun pertanyaannya di sini, kenapa barang ini diciptakan? Nah, jadi di sini kita jawab aja nih. Kenapa barang ini diciptakan? Sikat gigi itu kan berbagai macam tuh bentuknya. Dia diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, sama juga seperti penyedot debu. Penyedot debu ini diciptakan untuk membantu atau juga bisa sebagai memudahkan para penggunanya dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pulpen juga nih. Mungkin ada dari teman-teman nih yang ingin menulis harus membuka tutup pulpen dulu. Mungkin itu ada sebagian juga yang merasa ribet gitu. Nah, di sini diciptakanlah solusinya dengan pulpen yang langsung di checklist aja gitu. Next. Nah, dari ketiga gambar yang tadi ada pula lagi nih 3 gambar. Apa nama dari ketiga aplikasi ini? Nah, mungkin dari teman-teman juga sudah sangat familiar dari ketiga aplikasi ini. 2 lah mungkin. Yang di tengah mungkin ada juga yang sebagian belum tahu gitu. Tapi kalau member Figma pasti tahu sih. Nah, jadi di gambar yang pertama yang paling sebelah kiri itu ada gambar Instagram. Nah, Instagram di sini diciptakan itu untuk para penggunanya di seluruh kalangan gitu. Dari kalangan orang dewasa, orang tua, remaja, dan anak muda. Nah, lanjut juga di bagian gambar yang kedua itu ada gambar Discord. Nah, gambar Discord ini mungkin lah ya jarang familiar bagi orang-orang yang di kalangan tua. Kenapa? Karena dalam penggunaan Discord di sini itu sangat sulit gitu. Tidak semudah menggunakan Instagram atau WhatsApp gitu atau aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi ngetren gitu. Kemudian pada gambar yang ketiga, di sini ada Gojek. Nah, Gojek di sini itu kan sangat memudahkan tuh digunakannya. Banyak juga para penggunanya yang berasal dari orang tua, anak muda, atau anak-anak pun juga kadang bisa menggunakannya. Next. Nah, ini ada gambar lagi nih. Apa sih fungsi dari aplikasi di samping? Seberapa sering kalian memakainya gitu. Dari teman-teman nih, seberapa sering nih menggunakan WhatsApp? Jawab di kolom komentar aja. Oh, ada yang sering banget Bang, tiap waktu Bang. Mungkin dulu kalau teman-teman bisa ngingat masa lalu nih. Dulu kita belum pernah menggunakan WhatsApp loh. Kita dulunya masih menggunakan aplikasi yang bernama BBM atau BlackBerry Messenger. Nah, iya. Jadi fungsi aplikasi WhatsApp di sini karena kenapa aplikasi BBM itu digantikan nih dengan aplikasi WhatsApp? Karena aplikasi WhatsApp ini lebih mudah, toolnya dari segi toolnya, kemudian desainnya juga menarik gitu, tidak menyulitkan para penggunanya untuk menggunakan aplikasi tersebut gitu. Itulah beberapa faktor yang membuat kalian itu sering menggunakan aplikasi tersebut. Next. Nah, dari gambar-gambar yang tadi, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya nih. Kan tadi dari pemateri pertama juga udah jelasin tuh UI itu apa. Nah, sekarang mungkin sudah mulai tergambar tuh. Apa sih UX itu gitu. Oke, next. Nah, UX atau user experience itu merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan kepada para penggunanya. Nah, dengan demikian
kita bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para penggunanya. Jadi kalau teman-teman ingin menciptakan suatu produk tuh harus tahu nih kebutuhan para penggunanya apa, atau kita bisa bilang juga kebutuhan pasarnya tuh apa gitu. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa poin, ada 7 poin tuh tentang cakupan UX designer. Nah, di cakupan UX designer ini yang pertama mencari masalah dari para pengguna software. Untuk mencakup sebagai UX designer, teman-teman itu harus tahu dulu nih apa aja masalah para pengguna software dari penggunaannya atau kekurangannya dalam menggunakan suatu aplikasi gitu. Nah, jadi untuk poin yang kedua, mewawancarai para pengguna. Mewawancari para pengguna di sini adalah kita menanyakan langsung kepada para penggunanya, gimana nih kalau menggunakan aplikasi ini, apa masalahnya, gimana kekurangannya, atau ada lagi hal-hal yang perlu dibuat selanjutnya. Nah, begitu. Kemudian untuk poin yang ketiga, mengerti pengguna software. Untuk di poin yang mengerti pengguna software ini, teman-teman harus mengetahui dulu nih, pengguna software itu dari kalangan apa aja. Software itu dibuat untuk siapa dan apa kegunaannya. Jadi gini, kita kasih contoh lah. Kalau teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi yang untuk ke semua umur gitu, untuk orang dewasa, orang anak-anak, remaja gitu, teman-teman harus memikirkan faktor-faktor yang menunjang software tersebut menjadi mudah untuk digunakan. Contohnya seperti penggunaan ukuran font gitu. Kalau ukuran fontnya terlalu kecil, mungkin akan meribetkan tuh buat orang-orang yang umurnya sudah usia lanjut atau tua gitu. Kemudian kita lanjut kepada poin keempat, yaitu membuat alur yang memudahkan user flow gitu. Jadi untuk membuat alur yang memudahkan user flow ini, kita membuat sebuah alur untuk keterlanjutan kepada wireframe. Nah, ketika kita sudah membuat user flow, otomatis alur tersebut yang menjadi patokan ketika kita membuat wireframe. Nah, karena poin 5 sudah kita masukkan juga tadi, kita lanjut ke membuat prototype. Prototype di sini seperti gambaran lah, gambaran website atau aplikasi atau software gitu. Contohnya seperti kita mengklik next terus lanjut ke halaman mana gitu. Nah, itu kan mengikuti alur juga dari poin yang keempat tadi, yaitu user flow. Nah, yang terakhir melakukan usability test. Melakukan usability test ini adalah kita pernah nggak sih kalau mencoba aplikasi yang dalam versi beta, seperti misalnya suatu game atau apa gitu yang masih versinya beta gitu. Oh, pernah Bang, pernah. Nah, itu merupakan salah satu usability test gitu kepada para penggunanya. Kira-kira ada bug nggak sih di aplikasi tersebut? Ada bug nggak sih di software tersebut? Nah, gitu. Oke, next. Nah, kita lanjut ke bagian UX designer. UX designer di sini itu mencakup 3 hal-hal penting. Yang pertama itu ada bisnis. Di bisnis sendiri, UX designer ini jangan sampai merusak pasaran yang ada pada bisnis tersebut. Apalagi pasaran yang sedang lagi ngetren-ngetrennya gitu. Contohnya lah, kita ambil contoh seperti BBM, tiba mungkin ada kesulitan dari para pengguna atau hal-hal yang merumitkan para penggunanya. Nah, jadi disitulah UX designer itu bertanggung jawab karena dirinya yang memiliki tanggung jawab di situ. Karena UX designer tersebutlah bisa jadi juga menurunkan rating dari BBM tersebut. Nah, kemudian untuk di kebutuhan user. Kebutuhan user ini juga merupakan hal yang perlu kita perhatikan untuk membuat balancing kepada 3 poin-poin paling penting di UX designer. Karena kita harus tahu nih gimana para user menggunakannya mudah atau enggak gitu. Kemudian masuk ke teknologi. Nah, teknologi ini sangat bersangkut pautan dengan programming.
Di bagian teknologi ini, desain solusi itu jangan sampai kita menyulitkan si programming gitu untuk membuat sebuah software tersebut. Contohnya seperti memberikan animasi yang berlebihan atau warna yang terlalu banyak atau font yang terlalu banyak juga atau banyak macam lah yang membuat pusing si desainer bukan desainer, si programming tersebut. Oke, next. Nah, kita masuk lagi di karakteristik user experience yang baik. Jadi user experience di sini poin pertamanya yaitu useful atau berguna. Nah, user experience ini harus mementingkan juga nih software tersebut terciptanya tuh untuk apa gitu. Berguna nggak buat para penggunanya? Atau hanya sekedar bersenang-senang saja? Bersenang-senang pun dalam kutipan itu kan sangat berguna tuh bagi orang yang sedang mencari kesenangan gitu. Oke, lanjut ke poin kedua yaitu enjoyable. Enjoyable sini atau menyenangkan itu merupakan sebuah poin penting juga untuk user experience yang baik, yaitu sebagai pembuat software yang membuat penggunanya itu senang gitu. Walaupun bukan bermain-main ya, bukan membuat game gitu atau apa gitu, tapi user experience di sini bertujuan menyenangkan itu adalah sebagai apa sih namanya? Kalau menyenangkan gitu. Misalnya kayak menggunakan WhatsApp gitu kan, WhatsApp bukan game gitu, tapi menyenangkan kita menggunakannya, atau TikTok lah. TikTok kan kita juga menggunakannya tapi bukan game tapi bisa menyenangkan gitu. Kemudian lanjut pada poin yang ketiga yaitu equitable atau adil. Adil di sini yaitu adil bagi seluruh kalangan gitu. Lebih bagusnya si user experience ini membuat sebuah software itu adil untuk seluruh kalangan dari usia tua, remaja ataupun kanak-kanak, atau dari yang muda, yang kaya atau yang ya biasa saja gitu. Kemudian lanjut ke usable atau mudah digunakan. Nah, di sini peran penting lagi nih buat user experience atau user designer. User experience designer. Jadi di bagian usable di sini yaitu mudah digunakan, membuat sebuah software tersebut menjadi mudah untuk digunakan bagi para usernya gitu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa tools nih untuk membuat sebuah user experience gitu. Sama itu mirip-mirip sih karena UI dan UX ini saling keterkaitan gitu. Tidak bisa dipisahkan lah gitu. Kalau dipisahkan nggak bakal jadi UI UX-nya gitu. Nah, yang pertama ada Figma yang sudah dijelaskan pada pemateri pertama tadi. Terus ada Adobe XD, kemudian ada InVision, kemudian ada Mockflow. Nah, saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Saya sudahi dulu. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bang Nofri? Keren kali nih moderator-moderator kita. Iya nih. Ini juga pematerinya juga keren. Kita ngucapin terima kasih untuk Bang Raja yang udah ngasih tahu kita nih ilmu tentang UX juga, yang pastinya pasti bermanfaat juga kan untuk kita semua. Apalagi nih Bang agenda berikutnya? Nah, kan udah dikasih tahu nih, udah dijelasin juga sama kedua pemateri. Jadi kita lanjut ke sesi Q&A untuk teman-teman yang jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas tadi bisa ditanyakan. Bener banget. Yang mau nanya boleh ketik di kolom room chatnya. Sambil nunggu teman-teman nanya nih, boleh lah Bang kita dulu yang nanya ya kan? Iya boleh tuh. Aku mau nanya nih Bang. Boleh nggak Bang? Boleh. Nah kan berarti mengerti tentang UI dan UX ini penting banget ya Bang. Kalau kita mau membuat sebuah aplikasi atau sejenisnya gitu. Siapa nih yang jawab? Bang Raja atau Bang Rizky? Bang Raja boleh lah.
Boleh diulang lagi pertanyaannya? Jadi kita ini harus mengerti tentang UI dan UX. Kenapa penting? Ya kalau kita membuat sebuah aplikasi atau sejenisnya gitu. Jadi harus UI dan UX ini penting gitu. Kenapa penting? Oh, oke. Jadi pertanyaannya, kenapa penting sih UI dan UX itu sebelum kita membuat sebuah software atau aplikasi gitu ya? Iya Bang. Oke. Saya izin jawab nih ya, moderator. Jadi di sini kenapa UI dan UX itu sangat penting? Karena UI dan UX itu merupakan salah satu elemen dalam pembentukan atau membuat sebuah aplikasi tersebut. Tanpa UI dan UX kita tak bisa merancang gitu. Terus masa kita membuat sebuah aplikasi tiba-tiba langsung ada ide gitu kan? Langsung kita buat plong gitu. Kan nggak mungkin. Semua butuh perancangan, butuh yang namanya alur. Alur ini ya dari atas dulu kan, dari atas baru runtutin ke bawah gitu, kayak penomoran lah. Nah, jadi begitu. Oke, jadi harus harus apa ya? Penting kali gitu. Ada alurnya gitu. Berarti penting gitu ya Bang, kita harus belajar UI UX ini untuk buat sebuah situs web atau aplikasi. Oh, sangat penting sekali dong, Kak. Kalau kita nggak belajar UI dan UX, kayaknya nggak bakal tersusun rapi sih sebuah software atau aplikasi tersebut. Oke, oke, oke. Makasih ya Bang. Ini udah ada juga nih yang nanya di kolom chatnya. Bang, bagi pemula berat atau tidak pengguna UI UX yang belum ada basic sama sekali? Siapa nih yang mau jawab? Bang Rizky atau Bang Raja? Atau mau kami kasih kesempatan untuk berpikir menyusun untuk menjawabnya? Bolehlah izin ya moderator nih menjawab dari pertanyaan kakak kita Nova Siska Nurfadilah. Ya, Bang, boleh. bagi pemula berat atau tidak untuk berat atau tidak pengguna UI UX yang belum ada basic sama sekali itu. Nah, berarti jatuhnya itu kalau nggak punya basic itu mulai dari mana? Mungkin gitu maksudnya kan. Nah, yang pertama kalau mulai dari mana kita harus yang pertama itu pengen dulu. Kita yang pertama itu harus mau gitu. Nah, yang kedua kalau tidak ada basic nih. Yang kedua barulah kita niat gitu. Niat untuk terjun ke dalam dunia UI UX. Nah, yang ketiga, mulailah ikut dalam satu perkumpulan yang membahas tentang UI UX. Nah, seperti dalam Figma Squad ini. Jadi teman-teman nanti bolehlah join ke dalam Figma Squad itu. Sebenarnya itu aja. Kalau misalnya kita harus mencari mentor gitu. Karena kan kita juga sama-sama belajar di sini. Nah, mungkin sekian lah penjelasan dari saya gitu. Wih, Oke. oke Bang. Ini ada pertanyaan kedua. Bang, apa aja keunggulan Figma berbagi dari software yang digunakan untuk UI UX tadi? Siapa mau jawab, Bang? Boleh nih dijawab nih. Oke, Bang. Oke, jadi pertanyaannya keunggulan-keunggulan dari Figma ya. Jadi Figma itu merupakan tools yang bisa bekerja sama dan berkolaborasi secara real time. Berarti yang ngerjain sebuah desainnya itu bukan sendiri aja, tapi bisa berdua gitu. Cuman yang dikerjain tetap satu. Nah, itu keunggulan Figma. Terus yang kedua, file sharingnya itu mudah dan cepat. Gak terus serba bisa deh. Nah, kemudian apa lagi ya kelebihannya? Oh ya, berbasis cloud tanpa perlunya instalasi cloud tersebut gitu. Dan satu lagi, pluginnya banyak. Maksudnya banyak plugin bahan yang tersedia pada tool Figma tersebut gitu. Oke, thank you Bang. Gimana nih Bang Muhammad Khalil? Wih, keren nih jawabannya. Kayaknya Bang Muhammad kali ini setuju juga nih pastinya sama pemateri kita. Ada lagi nggak Bang pertanyaannya? Ada lagi nih dari Kak Fitri.
ada rekomendasi buku atau channel YouTube yang bisa bikin kita jadi ahlul UI UX nggak, Bang? Bolehlah dijawab, Bang Rizky. Izin Oke. izin jawab ya nih. Kalau masalah buku, kalau menurut UI UX designer itu paling banyak digunakan buku dari Steve Group gitu, Don't Make Meeting gitu. Di situ akan dibahas bagaimana cara memahami seorang user gitu, pengguna dari aplikasi kita. Kalau bicara tentang channel YouTube untuk belajar, saya sering kunjungi YouTube dari channel YouTube Mas Kuku Haldi ya. Jadi situ nanti dijelaskan lah tentang Figma gitu dari awal gitu. Tapi untuk sekarang cuma itu sih, si Mas Kuku Haldi itu. Teman-teman nanti bisa cek lah di YouTube, channel YouTube Mas Kuku Haldi itu. Dia akan bahas tentang UI UX. Oke, terima kasih jawabannya, Bang. Ini pertanyaan terakhir nih mungkin dari Bang Ferdi. Bang, apakah kita harus memahami keduanya, UI atau UX, sebagai seorang programmer atau desainer, atau cukup hanya mendalami salah satunya? Oke, izin menjawab ya moderator. Nah, Iya Bang, boleh. untuk pertanyaan terakhir ini itu kayaknya untuk seorang programmer perlu memahami, tapi hanya sebagai dasarnya aja. Beda lagi dengan si desainer atau UX designer atau UI UX designer. Nah, jadi untuk memahaminya tuh sebaiknya sih kita harus memahami UI dan UX tersebut. Jangan sampai satu apa sih namanya? Satu bagian aja gitu. Harus keduanya lah gitu. Harus lengkap yang dipahami agar nanti dalam perancangannya juga lengkap gitu, aman. Oke, terima kasih, Kak. Bang, untuk para pemateri yang udah ngejelasin serta jawab pertanyaan dari teman-teman kita semua. Oke, terima kasih Karena Bang. pertanyaan udah dijawab, tandanya kita udah di penghujung acara nih. Tunggu Sebelum Bang, ditutup, sebelum nih ada lagi nih. masih ada ya? Iya ada Bang, kita bakal nge-share link absen. Oh, Absennya nggak bakal lama nih, cuma 10 menit aja. Jadi teman-teman langsung isi absennya, oke? oke, Kak. Nah, sebelum ditutup, kita foto bersama dulu. Ya kan, Iya, Kak Yop? iya benar. Ini karena waktunya udah mau zuhur juga, bentar lagi. Ini pasti ada yang belum pada mandi nih kan. Jadi kita bakal foto dulu, baru kita penutupan. Aktifin dulu kameranya teman-teman. Pakai backgroundnya juga kayak gini, kapelan kita. Oh iya, di absen itu pakai bukti screenshot ya. Jadi teman-teman harus screenshot dulu baru bisa isi absennya. Kalau bisa sih nampain muka teman-teman. Oke. Foto lagi kita nih Bang Nofri. Iya, foto lagi nih. Ya, Pada kita, tim dokumentasi, silakan diambil alih. nah ya kita fotonya ada 3 gaya ya. Formal, Figma, sama bebas. Kalau Figma kayak gini. Oke. Yuk, aktifin kameranya. Ini udah di penghujung nih, masa nggak mau juga aktifin kamera? Udah, tim dokumentasi udah siap belum? Oke. Oh, belum. Kurang jelas, Kak, gaya Figmanya. Oh ya, gini. Gini ya, Figmanya nampak kan? Ini. Kita formal dulu yang pertama. On cam dulu, teman-teman on cam dong, tolong. Ini step slide nih di kita foto. Mana
belum on cam. Ini ada yang sekali tiga. Diterima nggak nih sekali tiga? Ini slide pertama aja nih namanya yang on cam. Slide kedua, slide ketiga. On cam ya teman-teman. Izin juga Kak, lagi ada acara keluarga. Oke, nggak apa-apa. Udah ya, kita foto ya. Pertama kita formal dulu. Iya, formal untuk yang pertama kita formal. Bulan nanti. Udah ya, mulai 1, 2, 3. Nah, yang kedua lagi. Figma ya, Figma. Gimana Bang Nofri? Tangan kanannya bentuk V. Terus tangan kirinya Dah. Udah belum? Pegel nih yang nunggu. Udah ya. 1, 2, 3. Udah. Lanjut. Gaya ketiga ini bebas. Bebas. Ini yang bertiga nih bikin salpok nih udah kayak foto keluarga. Udah, ya gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, dah. Wih, keren nih pakai ini kita. Baru tahu nih ada kayak gini. Udah kayak sidang kita. Ini yang bertiga nggak muat ini, pindah. Kang. Oke, 1, 2, 3. Nih, mana pemateri satu lagi nih, abangnya hilang satu. Oke, kita foto sekali lagi ya, ini terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah. Nah, yang di belakang kamera nih pada bilang sekali lagi, Kak, katanya belum terasa. Emang kalian rasa? Sekali
lagi ya. Siap tim operator. Kak Fitri jadi gurunya ini. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Udah. Lagi nih yang terakhir Bang Oh Nofri. ya, untuk yang mau tahu lebih dalam seputar Figma atau mau join jadi member, bisa aja nih gabung sama kita. Ya kan, Kak Yop? Ya, benar banget. Kita bakal open member nih. Spill nggak nih Bang? Spill dong, Kak. Wih, spill nggak ya? Kapan ya? Kalau misalnya kalian teman-teman semua mau join ke member Figma, pasti kan nanti bakal kayak kita-kita nih, nanti bakal hebat juga kayak para pemateri. Jadi teman-teman kalau misalnya mau daftar jadi member kita itu harus panteng di situ, ngasih tahu pemberitahuannya. Itu dalam waktu jangka dekat ini kok, nggak bakal sampai Lebaran gitu, nggak bakal. Wih, nggak sabar nih, Kak. Jadi teman-teman harus follow dulu IG Figma Squad. Oke. Ya pasti itu pasti. Nah, kita langsung aja nih ke penutupan acara. Ya ini udah pada mau makan siang nih, pasti ada yang belum makan. Terima kasih banyak kepada para pemateri yang luar biasa, kepada para peserta yang udah nyempetin diri untuk hadir pada webinar kita ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita sampaikan atau kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kami selaku MC webinar hari ini mohon maaf jika ada kesalahan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa absen ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, kelas